bawah 100 juta teman-teman, seperti saya juga masih di bawah 100 juta gitu, kita berarti 0,0001-nya loh masih ya, gitu, gitu loh, gitu loh. Jadi besar sekali, gitu loh. Makanya kenapa kita juga harus yakin sama company kita ini teman-teman, luar biasa. Karena yang dibagi untuk bagi komisi ini jauh lebih besar daripada Citibank, gitu, jauh lebih besar daripada Pertamina. Karena faktanya Prudential bahkan yang paling besar dalam membagi untuk beban komisi atau beban pegawai, gitu, teman-teman. Nah, ini yang membuat saya begitu yakin dengan Prudential. Nah, yang kedua teman-teman, saya boleh sharing ya. Teman-teman yakin nggak dengan produk yang teman-teman sharingkan pada orang lain? Yakin. Yakin? Saya tes ya. Oke, saya tes dari produk. Nah, produk yang namanya asuransi biasanya orang identik kesehatan. Oke, yang punya plafon rawat inap di atas plan D siapa? Di atas plan D. Loh, nggak ada? Sungkan. Di atas D, saya bilang. Yang di atas D. Loh, plannya apa loh? Ada H, kok nyata H? Oh iya, percaya. Percaya, pasti. Gini teman-teman, ini simple. Gitu loh. Simple ya teman-teman. Nah, kita cerita soal ini saya sedikit sharing ya pengalaman kita ini teman-teman. Kenapa sih kita harus punya plafon yang gede untuk HS juga teman-teman? Karena gini, ini kejadian bulan November 2014 ya teman-teman, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Waktu kita awal-awal join Prudential, saya dapatkan satu nasabah. Kita sebut namanya Ibu siapa ya? Ibu Bunga, Ibu Mawar deh ya wes. Nah, ibunya ini beliau punya 2 anak, iya tuh masih balita. Satunya usia 8 bulan, satunya usia 6 tahun kalau nggak salah waktu itu. Nah, beliau membeli polis pada kita tanpa sepengetahuan suaminya, karena suaminya udah wanti-wanti. Ojo sekali-kali yuk kamu nabung di yang namanya asuransi, apalagi namanya Prudential. Wes, pokoknya suaminya ini antipati, iya lah. Tapi istrinya ini tetap yang namanya mentang teman-teman. Karena apa? Istrinya ini sudah kita edukasi teman-teman. Suaminya kerja di Jakarta, jadi nggak sempet kita edukasi, iya lah. Orang nggak pernah pulang, nggak bayar teman-teman. Yang pulang cuma duitnya doang. Akhirnya kita edukasi ibunya, iya lah. Kita nggak jualan, kita sharingkan informasinya, fungsinya seperti ini. Akhirnya si ibu ini closing. Closingnya dari mana teman-teman? Si ibu ini, mohon maaf teman-teman, sepeda motor saya nggak punya loh. Tapi beliau bisa nabungkan anaknya 2 kali 500.000. Dari mana? Dari uang belanjanya beliau simpan dalam kaleng. Setiap 1 bulan setoran ke bank, tabung ke Prudential. Luar biasa teman-teman effortnya. Begitu? Ketika terkumpul dana 500.000, si ibu bunga ini menyerahkan kepada kami, Mas Hadi, saya titip ini untuk polis pertama anak saya, minta tolong diproseskan. Gitu? Nggak pakai lama, kita proses 2 hari langsung isut pada tanggal 10 November. Teman-teman, yang namanya kejadian, namanya risiko bisa terjadi kapan saja kepada siapa saja, betul ya teman-teman. Nah, kejadian selanjutnya teman-teman, 16 November terjadi eksiden. Anaknya yang usianya 8 bulan, nggak tahu gimana ceritanya, ya toh, saya kurang jelas penyebabnya. Sampai sekarang pun si ibu ini nggak mau cerita tentang penyebabnya. Anaknya patah tulang paha sebelah kanan patah frontal, bukan retak, bukan apa namanya terkiri, patah frontal. Saya lihat hasil ronsennya, kakinya itu sampai bengkak 2 kali lipat. Itu beliau telepon saya jam setengah 12 malam sambil nangis, nggak telepon suaminya, telepon agennya. Iya, Mas Hadi gimana ini? Anak saya gini. Wah itu patah tulang pasti, karena kan kita udah ada beberapa pengalaman klaim ya. Dikatakan juga ada kelas untuk klaim, ya toh. Wah pasti udah dibawa ke dokter aja deh, dibawa ke rumah sakit. Waduh, dibawa ke rumah sakit, saya nggak punya uang Mas Hadi. Waduh ya benar juga, iya toh. Menurut teman-teman nih, kejadiannya patah tulang, polisnya baru berumur 6 hari, kartu PHS belum ada, buku polis pasti juga belum ada, betul? Bisa kan nggak? Bisa. Caranya gimana? Bayar dulu. Nah, waktu itu saya tanya ke rumah sakit, saya ngobrol sama dokternya lewat telepon, saya tanya, Dok, misal butuh perawatan, klien saya ini butuh kira-kira biaya berapa? Dokternya menjawab simpel, paling tidak 30-50 juta Mas Hadi harus sedia cash.
itu. Iya, ini harus operasi, disambung lagi. Ya toh, udah gitu harus rawat inap selama kurang lebih 3 sampai 4 minggu, nggak boleh pulang. Matang. Iya toh. Klien saya ini sepeda motor aja nggak punya, teman-teman. Harus sediakan duit 30 juta. Dari mana? Ya toh. Kalau teman-teman jadi agent, nasabahnya nangis, minta tolong, dibantu nggak? Gimana bantunya? Diutangi? Nggak mungkin ya teman-teman. Diutangi 30 juta bukan angka yang sedikit juga, betul? Waktu itu saya coba fight teman-teman. Saya telepon ke Jakarta, telepon ke Medilun, tetap nggak bisa, Padi, harus reimburse. Tanya senior leader, senior AM, tanya admin di kantor, semuanya jawabnya sama, harus reimburse. Sedikit putus asa, tapi saya tetap mengusahakan, teman-teman. Saya fight, akhirnya apa teman-teman? Saya cuma modal capture SFA. Saya membuktikan bahwa nasabah saya ini punya polis yang in-force, gitu. Saya tunjukkan ke rumah sakit, saya datang ke rumah sakit, saya bilang sama rumah sakitnya, bisa nggak klien saya dibantu? Toh biasanya kartu PHS itu kan nggak pakai mesin gesek, iya loh, cuma ditunjukkan aja nomor polis sama namanya, betul? Sama, ini SMA sebagai pengganti kartu polis, iya loh. Saya minta bantuan sama pihak rumah sakit agar dilaporkan ke Medilum, udah nggak usah pakai kartu, gitu. Memang ini di luar prosedur teman-teman. Saya lakukan dan alhamdulillah teman-teman, saya bisa bantu klien hanya dengan capture SFA, rawat inap, ya toh 32 juta oknama 20 hari, surat jaminan keluar, klien tanpa bayar spek syarat pun 0 rupiah teman-teman. Ya. Ini Agustus kemarin saya foto ya toh ketemu sama anaknya, alhamdulillah teman-teman, anaknya udah bisa berdiri sempurna. Hasil ronsen terakhir sudah menunjukkan bahwa tulangnya tersambung dengan sempurna berkat Prudential teman-teman. Kira-kira produk yang kita ceritakan ke orang atau kita sharingkan ini produk yang berguna nggak? Sangat berguna. Hal yang seperti ini bisa nggak terjadi sama keluarga kita, teman kita, tetangga kita, orang yang ada di sekitar kita, siapapun bisa terjadi kejadian kayak gini. Seandainya waktu itu ibu ini tidak maksain untuk nabung, kira-kira bisa mengcover anaknya enggak? Saya nggak yakin teman-teman. Sampai sekarang pun ibu ini selalu jadi teman kami. Kalau ada orang yang meragukan produk Prudential, dia selalu bilang, saya siap jadi saksinya. Luar biasa teman-teman. Nah ini loh teman-teman, kita kembali lagi ya teman-teman ya. Produk yang diluncurkan oleh Prudential ini produk, meskipun aturannya memang kita mengharuskan reimburse ya, ternyata saya bisa fight loh teman-teman. Artinya apa? Peraturan untuk klaim itu tidak seketat yang teman-teman bayangkan. Kalau kita mau fight, kita mau berjuang untuk nasabah, ya kan? Kita bisa loh bantu seperti ini, gitu. Kapan lagi? Meskipun uangnya bukan dari kita, dari Prudential, tapi kan semua administrasi dan kita follow up-nya kan kita yang bantu. Rasa kepuasan teman-teman bisa membantu orang lain seperti ini, teman-teman. Bahkan 2 tahun selama saya di Prudential ini kan baru Desember besok kan 2 tahun setengah ya teman-teman. Alhamdulillah saya bisa bantu sekitar hampir 70 klaim dan semuanya dibayar. Nah ini teman-teman tentang produk, iya kan? Nah makanya tadi kalau teman-teman punya HS, sementara HS-nya masih plan C atau B atau A, mohon maaf teman-teman, harus lakukan upgrade. Jangan sampai kita agent Prudential terus terjadi eksesnya banyak, ya toh, banyak nomboknya, ya toh, jangan sampai kayak gitu loh teman-teman, ya toh. Nah, contohnya kayak tadi, ya toh, Pak siapa tadi? Pak Santoso ya, sama kayak nama belakang saya, ya toh. Nah, jualan HS pasti plannya itu plan yang high apa ya? Nah, luar biasa. Nah, artinya bisa menceritakan bahwa produk kita luar biasa. Terus lagi, selain program rawat inap, teman-teman UP ini juga sangat penting. Kita jangan meremehkan UP. Nah, saya boleh tanya enggak, teman-teman, kalau yakin dengan produk Prudential, boleh angkat tangan enggak? Teman-teman yang punya UP di atas 1 miliar? Ayo. Angkat semua. Berapa? Semua angkat. Ayo. Banyak yang belum ya? Banyak yang belum. Nah ini teman-teman, ini loh, kita ini jualan produk asuransi jiwa, tapi kita sendiri tidak punya UP, ya toh.
Kan nggak lucu. Misal teman-teman menawarkan UP 10 miliar, 5 miliar kepada calon nasabah. Terus nasabahnya tanya, emang UP-mu biro? Kamu nawari aku 5 miliar, 10 miliar. Gimana teman-teman? Iya toh? Nah, kalau yang laki-laki, saya tanya, laki-laki yang belum married, siapa yang belum married? Yang belum married? UP-nya sudah 1 miliar? Sementara bikin. Sementara bikin. Nah, gini. Oke. Videonya bisa dicatat ya. Nah, gini teman-teman. Ya, ini sedikit tips bagi teman-teman yang di bawah 30 tahun belum menikah, ya toh, usahakan punya UP di atas 5 miliar. Gitu loh. Kenapa? UP itu kan sebagai wujud ini tanggung jawab Anda kalau nanti Anda punya keluarga, benar nggak? Jadi kalau mau melamar anaknya orang, ya toh, misal katakan belum bisa beli mobil, belum bisa beli rumah, tapi kalau punya UP 5 miliar kan bisa ngomong ke calon mertuanya, ngomong gini, Pak tenang Pak, kalau anak Bapak menikah dengan saya, kalau terjadi sesuatu sama saya Pak, sudah digaransi oleh prudensial sebesar 5 miliar. Nah kayak gitu teman-teman, jual dirinya pakai UP, ya toh? Kan murah banget loh teman-teman. Sekarang gini, misal teman-teman usianya 30 tahun, ya toh? 30 tahun, katakan nabung 500.000 pakai lintem, ya toh? Pakai lintem 30 tahun bisa dapat UP 1,5 miliar, benar toh? Ya toh? Udah gitu 500.000 di full PAA dapat komisi 150, ya toh? Nabung 350.000, tapi Anda sudah punya aset, punya UP sebesar 1,5 miliar, ya toh? Di mana Anda bisa membentuk aset yang lain kalau di luar sana? Bisa nggak? Nabung 350.000 dapat punya aset 1,5 miliar? Mungkin nggak kalau di luar sana? Nggak mungkin teman-teman. Sekarang rumah 1 miliar aja itu pakai DP 400 juta, ya toh? DP 400 juta itu angsurannya teman-teman. Saya kemarin baru nanya ke perumahan properti, ya toh? Angsurannya 6 juta itu 15 tahun, ya toh? Sedangkan kalau kita bikin UP 1 miliar 500.000 ya, murah banget. 10 tahun cuma 60 juta. Uang kecil beli uang besar loh, iya toh? Nah besok berarti semuanya jadi ya, bikin UP di atas 1 miliar gitu. Tepuk tangan buat Anda semua. Nah ini teman-teman, satu lagi tentang produk ini. Tadi kan yang belum nikah ya, kalau yang sudah menikah, nah ini yang sudah menikah boleh. Nah kalau yang sudah menikah atau ibu-ibu ya, ini ngomong sama suaminya, ngomong gini, Pak, saya kita lihat UP-mu kok belum 1 miliar. Loh kenapa? Loh iya gini loh, aku tahu kamu itu sudah beliin aku rumah, iya toh, beliin aku mobil. Tapi misal terjadi resiko di tengah jalan, iya toh, Surabaya ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Nah kalau terjadi resiko di tengah jalan, jangan sampai kamu ninggalin cicilan rumah dan cicilan mobil sama aku, tapi tinggalkan UP yang gede. Untuk apa? Bukan untuk aku kok Pak, untuk anak-anak. Nah gitu teman-teman. Closing suaminya dulu, ya toh? Di closing suaminya 5 miliar, besoknya pasti dapat nasabah 10 miliar, kayak gitu teman-teman. Nah ini tentang produk teman-teman. Kita jadi harus kita untuk bisa menjual menjual suatu produk, ceritanya biar lebih enak, itu kita kan harus nikmati dulu, ya toh? Kita harus punya dulu. Kayak orang jualan martabak, ya toh? Dia pasti kan pernah ngincipi, ya toh? Kalau udah ngincipi kan dia nggak bisa jualan, ya toh? Rasanya kayak gimana nggak tahu. Sama seperti HS maupun UP, kita harus punya dulu teman-teman, gitu loh. Saya aja waktu agent itu UP saya udah 1,5 miliar teman-teman, gitu loh. Iya teman-teman. Dan sekarang ya meskipun nggak ada yang tanya, saya bilang teman-teman, saya UF di awal waktu naik UF kemarin langsung saya upgrade ke angka 5 miliar teman-teman. Nah, kenapa? Itu yang membuat saya believe terhadap produk prudensial sehingga saya bisa menjual lebih banyak, gitu loh teman-teman. Nah, terus yang ketiga teman-teman, belief kita terhadap bisnis plan-nya prudensial. Nah, percaya nggak teman-teman dengan bisnis plan prudensial? Percaya. Hafal nggak di luar kepala? Hafal. Teman-teman yang agent sudah hafal nggak? Kalau teman-teman belum hafal, artinya gini teman-teman, tentang bisnis plan-nya. Bagaimana sih seorang agent sampai agency manager menempuh 0 sampai 100 juta per bulan, itu caranya bagaimana? Teman-teman harus hafal detailnya. Betul. Kalau teman-teman hafal itu ibarat gini, ibarat ya, kita sekarang agent di sini nih, terus 100 jutanya di pintu keluar sana, gitu. Tapi kita melewati sebuah labirin teman-teman.
Nah, kalau kita nggak ngerti bisnis plan-nya, nggak tahu caranya bagaimana 100 juta itu kita bisa capai, ya loh, harus lewat UM itu harus bagaimana, omsetnya harus berapa, kemudian harus naik SUM itu omsetnya harus berapa, naik ke AM omsetnya harus berapa, ditempuh dengan grup dan juga pribadi seperti apa. Nah, ini kalau kita nggak tahu detailnya teman-teman, kita juga pasti akan kesulitan. Bisa nggak AM? Bisa, tapi pasti lebih lama daripada ketika kita tahu jalannya. Betul nggak teman-teman? Ibarat kita mau ke Jakarta, kita sudah punya roadmap-nya. Kalau kita sudah paham dengan business plan prudential. Kalau teman-teman di sini sudah hafal, saya yakin teman-teman beberapa tahun lagi dalam ruangan ini pasti semuanya income-nya sudah 100 juta rupiah. Nah ini teman-teman, ini yang ditanamkan waktu itu sama leader saya. Kamu nggak bisa hafal lagi, jujur aja. Waktu join seminggu kemudian saya langsung hafal bagaimana cara menempuh 100 juta per bulan teman-teman. Belief yang keempat adalah belief terhadap diri sendiri. Iya dong, ini sangat penting. Waktu itu diajarkan sama leader saya seperti ini. Contohnya gini teman-teman. Waktu itu saya minta restu sama orang tua saya teman-teman. Waktu join, karena saya punya istilah konvensional, saya minta izin sama orang tua saya, tetap minta restu. Saya mau jadi agent prudential, gitu. Waktu itu mertua menyetujui dua-duanya. Yang aneh orang tua saya sendiri teman-teman. Orang tua saya bilang gini, kamu itu kayak anak kurang kerjaan, gitu. Punya usaha konvensional sudah running, saya itu dolan asuransi. Kayak mau pengangguran aja dolan asuransi, gitu teman-teman. Namanya orang tua kita nggak boleh bantah, benar teman-teman ya. Orang tua bilang kayak gitu itu karena mereka belum tahu, karena kita belum bisa membuktikan, iya toh. Waktu itu saya cuma bilang gini toh, nggak apa-apa. Saya minta doanya, semoga saya bisa sukses di Prudential, iya toh. Waktu pulang dalam mobil, jujur, istri saya sempat nangis teman-teman. Kenapa? Orang tua saya meremehkan. Ini bisnis apa toh? Iya toh, jualan asuransi, jadi sales asuransi. Kenapa? Karena tetangganya orang tua saya itu ada yang jadi sales asuransi di merek lain teman-teman, nggak suge-suge teman-teman. Terus puluhan tahun, ya loh, kehidupannya gitu-gitu aja. Tiap hari senangannya maksa orang buat ikutan. Jadi kesannya sudah negatif duluan. Wajar kalau orang tua saya bersikap kayak gitu teman-teman. Tapi di sini pelajarannya teman-teman. Ketika ada 1000 orang yang meragukan kita dalam bisnis itu, gak masalah teman-teman. Yang penting apa? Yang penting diri kita sendiri believe bahwa kita sendiri yakin bahwa kita bisa berhasil dan capai 100 juta per bulan. Benar nggak teman-teman? Kalau keyakinan kita kuat, 1000 orang yang lain di sana meragukan kita, nggak ngefek teman-teman. Yang bahaya justru ada 1000 orang yang yakin kita bisa berhasil di sini, tetapi diri kita masih ragu. Itu yang kebalik teman-teman. Iya loh. Kalau leader kita, ya loh, perekrutnya kita yakin kita berhasil, tapi kita sendiri masih ragu. Iya nggak sih? 100 juta per bulan, benar nggak sih? Meskipun kita belum capai, kita harus yakin teman-teman. Ini yang diajarkan leader saya waktu itu, sehingga saya bisa jalan. Iya loh. Nah, setelah belief, kenapa saya tekankan pada belief ini teman-teman? Karena waktu leader saya bilang gini, the only limit of you is your belief. Gitu. Kenapa? Karena belief kita itu adalah yang membatasi kita. Kalau kita keyakinannya tak terbatas, otomatis kemampuan kita pasti tak terbatas teman-teman. Itu yang diajarkan. Nah, selanjutnya waktu itu di awal-awal namanya agent baru ya teman-teman, saya selalu masuk sistem, selalu follow the leader, follow the system. Nah, teman-teman juga melakukan hal yang sama pasti, ya toh? Senin malam gini pulang kantor atau selesai prospek harusnya pulang, ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami di rumah, ketemu keluarga. Tapi teman-teman di sini mau masuk kelas, mau masuk sistem, tujuannya untuk apa? Dengerin speaker bercerita? Enggak, saya yakin, ya kan? Kenapa? Karena speaker itu cuma memberikan motivasi, memberikan ceritanya, ya kan? Cuma sebagian kecil aja. Padahal kalau teman-teman masuk sistem kayak gini, teman-teman dapat aura yang positif nggak? Nah, sebenarnya ada banyak faktor, ya kan? Kalau mungkin agent-agent baru berpikir adalah orang masuk sistem, kita dapat ilmu, dapat skill. Ada lagi nggak teman-teman? Dapat motivasi, ada lagi nggak Pak? Nah, ini sebentar lagi kita mau praktekkan ya. Teman-teman kalau dengan masuk sistem kayak gini, itu teman-teman dapat sesuatu hal yang non teknis. Saya boleh minta nggak?
satu agent jadi sukarelawan, boleh nggak? Agent naik. Chen. Maju mas. Oke, monggo. Satu orang. Ya. Nah, maju mas, cepet mas. Iya, cepet. Iya, cepet. Namanya siapa? Rian. Berapa bulan cuy? Baru mau jalan 3 bulan. Oh, mau jalan 3 bulan. Sip, sip, sip. Gak apa-apa ya, kita cepat ya. Oke, gini. Mbak Citra. Di sini nggak ada kamar lagi ya? Baca 3. Boleh turun sebentar nggak? Sebentar aja. Nggak sampai 5 menit. Saya mau diskusi sama teman-teman. Boleh ya? Boleh ya? Sip ya. Berani kan turun sendiri ya? Oke, nanti kita panggil. Ditemenin Mbak Citra kok. Oh iya, sip sip. Luar biasa. Citra. Mau keluar sebentar ya? Jadi apa-apa non? Sini closing Ya. please ya. Jadi apa-apa non? Mari mas. Biasanya aku suka relawan ini nanti bisa langsung bigis. Nah ini teman-teman, saya mau sedikit sharing ya, nggak usah pakai mic karena supaya nggak kedengaran, gitu. Nanti kita lakukan sedikit percobaan. Kenapa sih kita kalau masuk sistem kayak gini ini auranya positif nggak? Aura positif menular nggak? Tahu nggak tapi menular? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bisa dilihat nggak? Bisa dirasakan? Bisa. Oke, kita lakukan satu percobaan ya teman. Nanti Pak siapa tadi sorry? Rian. Pak Rian nanti tangannya saya suruh ke sini, kayak gini, gitu. Tangannya saya suruh gini. Nanti saya minta satu sukarelawan buat menekan tangannya gini, gitu. Paham ya? Ibu mau jadi sukarelawan ibu ya? Iya. Nanti tangannya Pak Rian ditekan ya bu ya. Nah, tapi ditekan ini dengan 2 kondisi. Kondisi yang pertama, ya, kalau saya beri kode jempol ke atas, ya, teman-teman minta tolong pikirkan. Nanti kalian kan gini, kita pikirkan tangannya Rian kuat seperti baja, tangannya Rian kuat seperti baja. Kita salurkan energi kita ke tangannya Rian. Bisa ya? Dalam hati Ya. tapi. Bisa ya? Tapi dalam hati ya teman-teman ya, jangan diucapkan, ya. Itu kodenya kalau jempol ke atas. Kalau jempol ke bawah, ya, kita pikirkan tangannya Rian lembek seperti ranting, gitu. Seperti mie deh, gitu. Mie kan lembek ya teman-teman ya. Nah, tangannya Rian lembek seperti mie. Kalau kodenya kayak gini, jelas? Sip ya teman-teman ya. Dibantu ya. Saya salurkan energi positif kita. Kalau gini, kita salurkan energi negatif kita. Oke. Panggil. Wah, kayaknya turun ke bawah ya. Lagi apa-apaan Mbak Citra ini. Bu, boleh maju bu? Nah. Ini temanku Aum kemarin yang. Oh iya? Iya. Wah, luar biasa. Yang di Bali. Pasti unit manager ini kalau gitu nih. Oke, Pak Rian, maju Pak. Ya Pak Iba. Lama banget. Beres. Gitu. Wis Pak, beres. bisa kayak nggak? Salto? Salto? Iya, salto. Bisa? Bisa nggak? Jungkir balik. Kalimatannya Jepalian. Nah, bisa? Bisa nggak? Jungkir balik. Jen ditanya bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Tahu satu Pak. Oh, salto nggak tahu. Enggak. Tapi nggak disuruh kayak gitu. Rian, minta tolong agak sini dikit. Iya dah. Saya minta tolong tangannya seperti ini, kondisi seperti saya, lurus, ditahannya, konsentrasi ya Pak ya? Nggak ada bapain, tenang, tangannya masih ada utuh. Takut. Pak Rian, saya mau tanya satu hal. Usia berapa sekarang? 20. Ya ampun. Dari sejak Anda kuliah, dari sejak Anda bayi sampai umur 20 sekarang, ya toh? Kira-kira ada nggak satu kejadian yang paling bikin Anda happy, seneng? Nggak tahu jadi juara kelas kayak, nggak tahu dibeliin sesuatu sama orang tua waktu kecil, ada nggak Punya satu pacar hal, cantik. satu kejadian ya? Satu kejadian yang bikin Anda happy banget? Nemu nggak? Nemu, nggak usah disebutin ya. Ketemu ya kejadiannya. Bisa fokus, konsentrasi, ingat hal itu. Fokus, konsentrasi.
Pejamkan mata, konsentrasi ya, Notice mulai. sambil tangannya tetap ya. Kejadiannya Pak ya, happy banget ya Pak ya. Happy banget. Happy banget ya Pak ya. Kejadian happy banget. Oke, selesai Pak. Wes gak usah lama-lama. Udah. Nah, satu lagi Pak. Ketika dari bayi, ya toh, sampai Anda 20 tahun, tetap, ya toh, ada nggak satu kejadian yang bikin Anda sedih? Sampai nangis? Ada ya? Ditolak. Teman-teman, biarkan tarian konsentrasi ya. Jamkan mata, konsentrasi hal yang sedih banget, Pak. Bisa bikin nangis. Sedih banget ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Udah. Nah, sudah, Pak. Udah segitu toh, tenang Pak, gak ada apa-apain. Nah, gini lagi Pak, gini lagi. Nah ini, sekarang tugasnya teman-teman ya. Tugasnya teman-teman ya. Teman-teman harus konsentrasi. Ya toh? Konsentrasi. Transferkan energi teman-teman. Ya toh? Oke ya. Kalian tetap ditahan ya Pak ya. Dicoba Bu. Iya. Oke. Nah, tetap ya Pak ya. Tetap gini lagi. Tugasnya kan gini tau wis. Aman, tenang. Nah, teman-teman konsentrasi lagi ya, teman-teman ya. Oke, konsentrasi ya. Berikan supportnya teman-teman. Berikan supportnya ya. Berikan supportnya ya. Terasa Bu bedanya. Oke, aplaus buat tariannya. Bingung tariannya? Ya, bingung ya Pak? Bingung. Nah, oke, ini Pak, kita berikan sedikit penjelasan, ya toh? Nah, ketika kita mau masuk ke dalam kelas sistem kayak gini, ini kan kita sebut sistem ya teman-teman ya. Ada Senin malam, Sabtu juga ada ya teman-teman ya, kelas training ya. Nah, sesi motivasi success story itu kan memberikan dampak aura yang positif, benar nggak? Ketika kita di luar, kita down, gitu, ketika kita masuk sistem, jadi semangat nggak? Karena semangat itu kan ibarat antusiasme itu kan kayak medan magnet teman-teman. Kalau kita ini besi, yang namanya energi positif itu kayak medan magnet. Jadi besi kalau didekatkan sama magnet, jadi magnet nggak? Jadi magnet, sama kayak gini. Nah, ketika tadi Pak Rian yang percobaan yang pertama ya, mengingat hal yang happy dan hal yang sedih, 2 kali ya Pak ya. Bu, terasa perbedaan nggak? Waktu happy sama waktu sedih, tadi yang lebih mudah ditekan, yang lebih enteng yang mana? Waktu sedih. Udah sama-sama nahan ya. Jadi sama-sama gini aja ya. Nah, iya loh, sedih. Yang happy lebih kuat, lebih kuat. Nah ini teman-teman. Makanya kalau kita masuk kelas kayak gini kan kita bisa happy loh, gitu. Pulang ada nggak pulang masuk sesi motivasi gini pulangnya tambah down? Ada nggak? Nggak ada. Pasti semangat. Apalagi lihat tadi ya, ada yang closing 170 juta satu case. Semangat nggak? Kebakar nggak? Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita closing memprospek nasabah itu usahakan sebelum masuk rumahnya itu ingat-ingat hal-hal yang positif, gitu. Berhenti dulu sejenak. Semenit 2 menit pikirkan, maka energi Anda akan jadi positif. Kalau energinya positif, teman-teman yakin deh, pasti bisa closing, betul? Nah, tapi sebaliknya, kalau kita berangkat prospek aja, walah prospek gue ini paling gak duit, paling kok ngenteni bojone, gitu. Paling ya gini, paling kita ragu. Sampai di tempat klien, prospek closing nggak? Betul, pengalaman teman-teman ya, seperti itu ya. Itu kenapa? Karena aura kita sudah menular kepada calon nasabah kita. Iya kan? Sama, kita masuk kelas juga auranya pasti menular. Percobaan yang kedua tadi Pak, ketika tadi juga ditekan, cuma nggak tahu ya. Itu tadi saya kasih kode Pak. Yang pertama itu saya kasih kode jempol ke atas.
waktu jempol ke atas, ya toh? Yang lebih enteng yang mana, Bu? Waktu jempol ke atas apa jempol ke bawah? Lebih enteng ditekannya ya. Yang jempol ke atas berat, susah ya. Nah, luar biasa loh. Padahal sama-sama nahan toh, sama-sama gini toh tangannya tadi ya. Kenapa lebih kuat tadi? Karena waktu saya kasih kode gini Pak, itu teman-teman memberikan aura positif. Tangannya Rian kuat seperti baja. Tangannya Rian kuat seperti baja. Nggak ada yang ngomong kan? Cuma di pikiran. Betul nggak teman-teman? Tapi ngasih nggak tadi? Support nggak? Luar biasa. Plus buat teman-teman semua. Yang kedua tadi, saya kasih kode jempol ke bawah. Nah, ketika jempol ke bawah, ini teman-teman di sini berpikiran tangannya Pak Rian lembek seperti mie atau seperti ranting. Lembek, tangannya lembek, otomatis ditekan langsung jatuh. Betul Bu ya? Rasa seperti itu ya? Nah ini loh. Makanya kalau kita selalu masuk ke dalam sistem tiap minggu, ya toh, tiap Senin, tiap Sabtu, pokoknya ada sistem masuk. Yakin, teman-teman pasti jadi orang yang luar biasa dalam bisnis ini. Aplaus buat Anda semua. Terima kasih. Nah itu teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke dalam sistem, itu ada faktor X, faktor non teknis yang kita tidak pernah tahu. Tapi itu loh. Ada nggak leader besar prudensial yang nggak pernah masuk sistem? Ada nggak? Ada. Bahkan mentor saya Pak Martinus selalu bilang, Hadi, kalau kamu nemu seorang leader hebat luar biasa di prudensial tanpa masuk sistem, aku tak nyembah, tak jadikan guru. Pak Martinus bilang gitu. Dan artinya apa? Untuk supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berkembang, kita harus selalu masuk sistem. Itu yang dikatakan leader dan mentor saya. Sepakat ya, kita semua selalu masuk sistem ya. Aplaus buat Anda semua. Nah, kalau sama leader ya gitu teman-teman, leader itu adalah yang sudah tahu jalannya, kita tinggal ngikutin aja, ya toh? Nggak mungkin disuruh masuk ke dalam sumur, ya toh? Nah, yang selanjutnya adalah kita harus waktu itu saya ditanamkan sama leader saya di awal-awal yaitu massive action. Tadi saya bilang sehari bukan ketemu 2 atau 3 orang, tetapi sehari minimal 7 sampai 10 orang, gitu. Ini massive action yang kita lakukan waktu itu. Kita komitmen, betul, kita disiplin dan kita konsisten, gitu aja teman-teman. Jadi di awal-awal teman-teman, waktu pertama kali selesai AJI, besoknya kan saya sampai 12 case, ya loh. Kira-kira dengan aktivitas selanjutnya yang tiap hari ketemu 7 sampai 10 orang, ya toh, saya sama istri tidak pernah libur teman-teman. Liburnya kalau badan saya ngerasa panas. Artinya apa? Kalau sudah demam baru libur 1 hari. Ini tidak demam, hajar terus. Nggak ada tanggal merah, tanggalnya hitam semua. Ya toh, kira-kira saya lakukan kayak gitu continue teman-teman. Selama 5 bulan. Liburnya sebulan paling 2 hari. Gitu. Mentok 3 hari deh sebulan. Sehari minimal ketemu 7 sampai 10 orang. Kira-kira dalam 5 bulan closing berapa case teman-teman? 100. Ada lagi? Yang benar nanti tak ini loh, tak ajak makan Les. Beneran, serius. Besok tak ajak makan. Ada lagi yang mau tebak? Bukan teman-teman. Saya kasih tahu ya. Nah ini teman-teman. Ini yang namanya komitmen teman-teman. Adalah tetap melakukan meskipun belum ada hasilnya. Saya lakukan 5 bulan seperti itu teman-teman. Padahal selesai AJI kan closing 12 case. Hebat nggak? Hebat. Ya toh, banyak orang bilang hebat. Saya bilang enggak. Kenapa? 5 bulan selanjutnya cuma closing 1 case. Luar biasa nggak bisnis ini? Luar biasa teman-teman. Tantangannya yang luar biasa, ya toh? Bisnis ini simple, tapi tantangannya yang luar biasa. Saya tidak bilang sulit, ya toh? Nggak ada yang sulit buat exit prudensial, benar nggak? Tuh. Nah, tantangannya yang luar biasa. 5 bulan kita lakukan hanya closing 1 case. Tadi istri saya sampai meremehkan, kamu ini pekerjaan apa? Kayak orang gila ya toh? Prospek sana prospek sini nggak ada hasil, ya toh? Cuma closing 12 tambah 1 case selama 5 bulan. Tapi tetap saya melakukan, ya toh? Waktu bulan November 2014 betul ya teman-teman. Sebelum kejadian yang tayang saya klaim itu, saya ketemu Martinus, ya toh, ditanyain, ya apa di bisnisnya? Bisnisnya apikku. Apik gimana? Apikku 5 bulan closing 1 case. Ya, ketawanya ketawa sinis, ya toh. Pak Martinus cuma bilang gini toh, gak apa-apa Hadi, itu sebuah proses, ya toh. Kamu harus tetap komitmen, lakukan meskipun belum kelihatan hasilnya.
ya kan? Lakukan 1 bulan lagi. Aku yakin bulan depan November, itu bulan November, kamu pasti meledos case-nya. Beneran teman-teman, serius. Saya lakukan waktu itu 5 bulan closing 1 case, down ya pasti ya. Tapi tetap dimotivasi sama leader, akhirnya semangat lagi, ya toh? Semangat saya aja teman-teman. Akhirnya November kita closing 15 case. Terus bulan Desember 2014 kita closing 11 case, Januari kita closing 12 case, Februari kita closing 21 case. Sejak itu kita nggak pernah di bawah 10 case per bulan. Nah, itu akibat dari apa teman-teman? Ya kita bisa closing banyak kayak gitu, itu ternyata orang yang nggak closing selama 5 bulan itu closingnya menunda. Akhirnya closing di bulan-bulan berikutnya gitu loh teman-teman. Artinya apa? Dari banyak ribuan calon nasabah yang kita prospek, itu hanya 20% kok yang nggak closing. 20% nggak closing memang karena orang otaknya udah gak beset ya teman-teman. Saya istilahnya pokoknya bagus, benar-benar orang ini udah beset guys. Tidak bisa diapa-apa no, ya toh? Ada memang orang seperti itu. Yang 20% langsung closing on the spot, closing di tempat, ya toh? Sisanya 60% itu adalah orang yang butuh follow up sampai 3, 5. Makanya tadi closing big case di pertemuan ketiga ya Pak ya, betul ya, luar biasa karena kekuatan follow up. Begitupun ini saya lakukan, pokoknya kalau kita waktu menjalankan bisnis prudensial teman-teman, orang itu akan kita follow up sampai 10, sampai 15, sampai 20 kita follow up. Selama dia nggak bilang enggak, pasti kita follow up. Tapi kalau klien itu sudah bilang enggak, baru kita berhenti. Oke, enggak ya, enggak. Berhentinya paling sebulan teman-teman. Bulan depannya ya kita prospek lagi, kita follow up ulang, gitu loh. Luar biasa ngeyelnya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini yang kita lakukan waktu itu. Nah kita tetap disiplin dalam keadaan apapun, kita tetap lakukan, persisten teman-teman. Waktu itu anak saya masih usia 1 tahun lebih teman-teman. Waktu itu kita masih belum ada pembantu, ya. Kira-kira kalau nggak ada pembantu, anaknya gimana? Ya, dititipin mertua juga nggak bisa kalau nggak ada pembantu. Karena mertua sudah tenaganya udah nggak nututi kalau sama anak yang 1 tahun. Akhirnya apa teman-teman? Anak saya ini saya ajak kemana? Ya, prospek di rumahnya klien, anak saya main dengan anaknya klien, istri saya ngobrol sama istrinya, bapaknya saya ngajar. One on one semua teman-teman. Nah, begitu juga kalau ketemu di tempat umum, ya, kita cari tempat yang seperti kayak McD, KFC itu kan ada tempat bermainnya ya teman-teman. Anak sama istri ditungguin, saya prospek kayak gitu. Sampai seketika waktu pernah anak saya ini kecapean karena nggak kuat dengan irama kerja kita ya teman. Anak saya masuk opname karena tipes. Dokter bilang ini kecapean, nggak boleh kamu ajak kemana-mana. Ya kalau sudah kayak gitu kita baru berhenti teman-teman. Sampai di titik seperti itu, waktu itu leader saya bilang nggak apa-apa Adi, ini adalah harga yang harus kamu bayar. Ini sebuah proses, tapi kita melewati semua itu teman-teman. Kita ajak anak saya tidur di kursinya KFC kayak gini ya teman-teman. Tapi kursi saya jejer, anak saya tidurin kayak gitu, betul? Terus anak saya tidur di mobil, ditungguin istri saya prospek 2-3 jam itu saya lakukan hampir tiap hari kayak gitu. Jadi bensin itu habis bukan karena jalan, karena mobilnya berhenti ngadem, gitu teman-teman. Bensinnya banyak habis di sana. Itu kita lakukan dan konsisten teman-teman. Nah, kita terus lakukan sampai kita ketemu tujuannya kita, goalnya tercapai, iya loh. Nah, ini teman-teman. Kira-kira tadi kan di Sadepan kan ada ya teman-teman ya, 2 tahun, yaitu bulan Juni 2016 kemarin. Itu saya hitung, ternyata di SMA itu ada 158 case. Seperti genap 2 tahun, itu saya mengumpulkan 158 case. Total kalau sekarang kurang lebih sekitar 198 case teman-teman. Sekarang banyak nggak teman-teman? Banyak nggak? Menurut saya enggak. Kenapa? Karena di luar sana banyak agent-agent yang potensial yang jauh bisa menjual lebih banyak daripada saya. Kenapa saya bisa menjual banyak teman-teman? Satu kuncinya, karena saya enggak punya market big case teman-teman. Jujur aja, dari awal saya join Prudential sampai sekarang sih saya lumayan teman-teman, preminya udah 1 juta ke atas. Tapi di tahun kemarin itu premi 500 ribuan saya hajar semua teman-teman. Saya pikirnya gini toh, kalau saya nggak bisa mancing, nggak punya market, nggak punya kolam ikan paus, otomatis saya mancingnya harus di kolam ikan teri, ya toh.
Tapi kalau ikan teri saya kumpulkan satu truk, kenyang nggak teman-teman? Kenyang, iya loh. Saya pakai rumus seperti itu. 158 case itu berarti kan 158 berarti 79 ya teman-teman. 79 case dalam 1 tahun. Gitu. Dan tahun ini kita bisa membukukan sekitar 83 kalau masalah biasa sekarang 2016 ini kita 83 case sampai hari ini. Kenapa bisa begitu banyak? Karena kita melakukan lebih banyak. Itu aja teman-teman. Kita bukan orang yang pintar closing orang. Saya orang teknik, saya nggak punya background sales, nggak punya background marketing, iya kan? Dan saya cuma pakai rumus hukum bilangan besar teman-teman. Teman-teman kira-kira tahu nggak? Waktu 158 case terjadi di bulan Juni kemarin, itu di komputer saya, di laptop saya hitung folder proposal yang pernah saya bikin itu saya hitung, yaitu saya query, yaitu jumlah filenya berapa. Teman-teman bisa tebak nggak? Ada berapa file proposal? Boleh tebak? 500. Berapa? 1000. Terus ada lagi? Gak sengaja teman-teman, saya query, saya hitung, ternyata ada 3.691 proposal. Artinya apa teman-teman? Saya bukan orang yang pintar closing. Proposal yang saya bikin 3.600 gitu. Iya. Artinya apa? Saya cuma melakukan lebih banyak aja, gitu, dari orang lain. Gitu. Jadi di sini tuh nggak butuh orang pintar, nggak butuh orang yang pintar skill, tapi kita lakukan aja lebih banyak. Iya toh? Ini teman-teman, itu yang kita lakukan. Nah, contoh ya, ya. Terima kasih. Jadi ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus melakukannya lebih banyak lagi teman-teman? Karena gini, sebuah kebiasaan selling atau rekrut yang kita lakukan, kalau kita konsisten dan komitmen kita lakukan 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita jadi mahir nggak? Mahir. Kalau kita melakukannya 2 tahun, atau kalau orang bilang ya jam terbang ya teman-teman, kalau kita sudah melakukannya di atas 10.000 jam, pasti kita jadi expert nggak? Betul. Nah di bisnis ini soal rekrut, soal selling, siapa yang bisa bilang aku nggak bakat selling? Kalau Anda bilang Anda tidak bakat, itu adalah ketika Anda memutuskan untuk berhenti, gitu? Kayak iklan teman-teman, gitu? Ini bukan masalah bakat atau tidak bakat, gitu? Anda akan menjadi bakat kalau Anda mau mencoba 1 kali lagi. Tapi Anda akan menjadi tidak bakat kalau Anda memutuskan untuk berhenti dan tidak mau mengulangi lagi. Setuju ya teman-teman ya? Yes. Aplaus buat Anda semua. Nah ini benar. Di bisnis ini kita harus fokus. Di awal-awal saya bilang kita punya beberapa usaha teman-teman. Iya toh? Kita punya usaha telco project, iya toh? Terus usaha distribusi air bersih, toko perlengkapan bayi, ya toh. Waktu 2014 sebenarnya dalam 6 bulan harusnya saya sudah bisa mencapai unit manager. Secara omset pribadi sudah nyampe, tetapi kaki belum beres. Leader saya negur saya teman-teman. Jadi gimana UMmu? Rasanya nggak nyampe. Waktu itu bulan November, ya toh. Waktu itu Pak Martin, waktu terbang dari Jakarta ke Surabaya juga, waktu itu negur saya juga. Kamu tahu nggak alasannya? Kenapa kamu tidak bisa naik UM tahun 2015? Nggak tahu, Bu. Kamu tahu nggak? Pengen tahu nggak caranya supaya kamu bisa berhasil di tahun selanjutnya? Siap, Bu. Saya mau tahu. Siap nggak hadapi tantangannya? Siap, Bu. Saya siap. Gini, kamu kan nggak punya beberapa usaha tuh Adi? Iya, iya, Bu. Habis ini kamu nggak usah ospek, iya toh? Kamu pulang temui istrimu, bilang ya opo lek usahanya kita semua ditutup semua. Iya. Waktu itu teman-teman, kondisi saya dari usaha konvensional bisa dapat 50 sampai 60 juta bersih. Mau nutup nggak? Nggak mau ya. Iya. Rata-rata orang seperti itu. Tapi waktu itu saya kepikiran teman-teman. Apa yang dikatakan Pak Martinus ini seorang yang expert di dunia industri asuransi, terutama di Prudential. Beliau ini siapa sih? Baru kenal 4 bulan tapi sebegitu care-nya dengan saya, gitu. Akhirnya saya ngobrol sama istri saya, kita diskusi selama 2 bulan, November, ya teman-teman. Akhirnya Januari saya stop.
Yang namanya project telekomunikasi saya hentikan semua. Tim saya ada sekitar berapa ya? 5 kali, kalau orangnya bisa di atas 50 orang. Itu saya minta maaf sama mereka suruh cari ke proyekan yang lain. Ya toh? Kemudian distribusi air bersih. Ya toh? Saya punya beberapa truk tangki saya jual Januari 2015. Ya toh? Saya jual semua, gak peduli. Sebagian buat nutupin utang, sebagian utang masih ada. Ya toh? Nah terus ini mobil CRV saya, gitu, saya jual waktu itu teman-teman. Untuk apa? Saya bilang sama istri saya, beri saya waktu 1 tahun. Saya jual mobil ini buat hidup atau operasional saya selama 1 tahun menjalankan Prudential di tahun 2015. Gitu. Toko nggak saya tutup, baru saya tutup 2016. Kenapa? Karena di sini saya nggak ngurusin, ada orang kepercayaan, gitu, adik kandung saya, gitu. Tapi usaha sudah jalan dewe, gitu teman-teman. Nah, baru saya alihkan ke 2016. Lain ya teman-teman. Ini yang membuat saya fokus waktu Januari 2015. Sehingga apa teman-teman? Saya bangun tim dan bulan Mei saya sudah selesai capai unit manager. Makanya waktu itu saya jadi pionir UM di Amarti Group nasional teman-teman. Nah ini teman-teman. Karena apa? Karena fokus. Ada harga yang harus dibayar nggak? Ada. Gitu. Waktu itu cicilan 30 juta per bulan ya kita tutupin pakai ya ini aset yang sudah ada yang kita jual teman-teman. Waktu itu saya bilang kamu gendeng, benar-benar gendeng. Saya bilang iya aku gendeng, gak apa-apa. Tapi bisnis yang tak jalankan ini bakal besar. Kalau kita fokus income kita bisa gede loh, kita bisa enak loh, benar teman-teman. Hasil fokusnya seperti apa teman-teman? Hasil kerja keras itu terbayar, yaitu pionir UM. Kemarin dapat financing Agia, ya toh kita dapat. Terus beberapa top producer di beberapa bulan di MRT Group, teman-teman, udah capai. Terus kemarin di kontes grand opening kantor SO yang baru kita dapat ranking 3 by API. Ya toh belum 88 dan sebuah mobil saya bisa beli dari Prudential dalam waktu 8 bulan sejak belajar. Ini banyak harga yang bisa kita bayar kalau kita mau fokus dan benar-benar berjuang di Prudential. Saya bisa, saya yakin Anda semua di sini pasti bisa. See you next time. Terima kasih Pak. Boleh dong dikasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi dong. Pak kita ada sesi tanya jawab boleh ya Pak? Boleh. Sama Ibu boleh maju ke depan Bu. Kan baik ya. Ini teman-teman kalau suppose ada asistennya. Iya. Ada yang ngambilin minum. Alisnya bagus Bu, berapa tarifnya Bu?